pada malam ini kita sudah masuk ke dalam malam Ramadan yang ke-20. Pada hari ini saudara, di akhir-akhir Ramadan, padahal di malam-malam akhir bulan Ramadan, di hari-hari akhir bulan Ramadan, itu fadilah bulan Ramadan lagi gede-gedenya saudara, lagi besar-besarnya. Tapi berapa banyak umat muslim, umat Islam di akhir-akhir bulan Ramadan bukannya berburu maghfirah dari Allah, bukannya berburu rahmat dari Allah, tapi malah berburu diskon. Di awal Ramadan, masya Allah, jamaahnya sampai ngampar-ngampar di jalanan. Wah, semangat 45 biasa. Masuk ke malam ke-10, waduh, ini yang ngampar-ngampar udah kagak ada tuh. Nggak tahu gara-gara hujan, nggak tahu gara-gara udah pada malas. Kita husnuzon gara-gara hujan. Insya Allah jamaah Masjid Al-Ittihad semuanya nggak ada yang malas buat ibadah. Amin ya Rabbal. Masuk ke malam ke-20, masya Allah, udah tinggal yang 3, 4, 5 saf aja dah. Masuk malam takbiran, sehari sebelum takbiran, tinggal imam sampai beduk. Kita husnuzon pada pulang kampung, sholat tarawihnya di kampung masing-masing. Insya Allah. Pak Bu, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita sia-siain bulan Ramadan. Tahun-tahun berlalu, bulan Ramadan berlalu, gak ada Ramadan yang spesial. Ramadannya lewat begitu saja, gak pernah hatamin Al-Quran. Selalu bolong Ramadannya, selalu bolong sholat tarawihnya. Jangan sampai kita sia-siain bulan Ramadan kali ini. Bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan ujian bagi umat Islam, sebagaimana ujiannya anak-anak sekolahan biar lulus dari sekolahannya sudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Allah manggil orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita lihat ada orang ngaku muslim, agamanya Islam, di KTP ini agamanya Islam, tapi tengah hari bulan Ramadan gelegak-gelegak minum air depan tengah hari bolong di depan umum. Itu berarti ada masalah di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah memanggil orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran bukan ayyuhan nas, tapi ayyuhalladzina amanu. Allah bukan manggil ayyuhan nas, hai manusia, bukan, tapi memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Artinya hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berpuasa yang seperti apa? Berpuasa yang bukan cuma menahan haus dan lapar, Pak Bu. Berpuasa yang menahan mata dari memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menahan telinga dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menahan lisan dari mengucapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini puasa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kam min sha'imin laisa lahu idal juwal atash, atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak umat Islam yang berpuasa, kata Rasulullah, namun ia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ganjaran apapun dari Allah, illal juwal atash, kecuali cuma rasa lapar sama rasa hausnya doang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita lagi puasa memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kita berpuasa mendengar gibahan orang lain. Jangan sampai kita berpuasa mengucapkan keluar dari mulut kita kata-kata ngegibahin orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Lalu ujiannya di mana? Kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah melanjutkan dalam ayat ini, kata Allah, la'allakum tattaqun. Kenapa sih kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya orang kalau udah lulus dari bulan Ramadannya full puasanya, Masya Allah, ibadahnya sungguh-sungguh di bulan Ramadan, tarawehnya tidak ada bolongnya, dia puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka dia keluar dari bulan Ramadan tergolong hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bertakwa? Itu yang menjadi pertanyaannya, saudara. Kenapa sih? Apa untung buat kita jikalau kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Ternyata at-taqwa hiya madarus sa'adatil abadiyah. Ternyata takwa merupakan tolak ukur kebahagiaan seorang hamba. Pak, Bu, ketika seorang hamba semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah, maka hidupnya akan semakin bahagia di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya, ketika seorang hamba makin jauh dari ketakwaan kepada Allah, makin membangkang terhadap perintah Allah, maka hidupnya akan semakin sengsara di dunia maupun di akhirat. Tinggal kita pilih, saudara. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan ujian bagi kita umat Islam. Supaya apa? Supaya kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan label, mendapatkan cap sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Sehingga ketika kita sudah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, maka hidup kita akan semakin bahagia di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Namun gak hanya sampai di situ. Bulan Ramadan juga hati-hati, Pak, Bu. Kita nih yang mendapatkan kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, hati-hati. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah ketika Nabi SAW sedang menaiki mimbar, saudara. Ketika beliau menaiki mimbar, naik anak tangga satu, beliau mengucapkan amin. Naik anak tangga dua, beliau mengucapkan amin. Naik ke anak tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Ini sahabat bingung, saudara. Setelah beliau berkhutbah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami melihat engkau mengucapkan amin di setiap anak tangga yang kau naiki, ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? Yang dua anak tangga nggak saya sebutkan pada malam ini karena terlalu panjang. Namun ada satu anak tangga yang menjadi mahalus syahid yang ingin saya garis bawahi pada malam hari ini. Apa kata Rasulullah? Sami'atu Jibril yaqul wailah man adrakahu Ramadan wa lam yughfar lahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar malaikat Jibril mengatakan, celaka, kata malaikat Jibril. Aku doakan menjadi orang yang rugi, kata malaikat Jibril. Ini yang ngedoain Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat. Jadi malaikat ini segini banyaknya, ribuan malaikat, pemimpinnya cuma satu, Pak, Bu, yaitu pemimpinnya adalah malaikat Jibril. Sayyidul Malaikah mendoakan, celaka, kata malaikat Jibril. Siapa yang celaka? Man adrakahu Ramadan wa lam yughfar lahu. Orang yang diberi kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan. Berapa banyak, Pak, Bu, orang yang dia berharap buat ketemu Ramadan di tahun ini, namun tidak Allah beri izin, ternyata Allah cabut duluan nyawanya sebelum masuk bulan Ramadan. Berapa banyak? Kita sudah mendapatkan kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan tahun ini, jangan disia-siakan. Karena apa kata Jibril? Orang kalau dia diberi kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian ketika dia keluar dari bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah, maka orang tersebut akan celaka, kata malaikat Jibril. Didoain sama malaikat Jibril dan diaminkan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, diaminkan oleh Sayyidina Muhammad SAW, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, Sayyidina Muhammad SAW, yang ngedoain Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat, yang mengaminkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Kira-kira doa kayak begini pasti dikabul atau mungkin dikabul? Pasti dikabul atau mungkin dikabul? Pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Ramadan ini kita perbanyak mohon ampun kepada Allah. Allah di bulan Ramadan ini bukan cuma ada
promo diskon baju yang ada di pasar doang Pak Bu. Di bulan Ramadan ini Allah juga menebar promo diskon, promo tentang ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita sia-siakan Ramadan tahun ini. Mau sampai kapan Ramadan kita sia-siakan? 10 tahun, 20 tahun berlalu Ramadan, enggak ada Ramadan yang spesial. Enggak berasa, bentar lagi Ramadan udah mau lewat. Jangan sampai Ramadan udah mau lewat, Ramadan udah mau berakhir, Al-Qur'an di rumah kita sama sekali belum kita pegang. Na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa beribadah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang mendapatkan cap label sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan semoga tidaklah kita keluar dari bulan Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.